Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Akadon Pramusaji, dalam perkuliahan Teknologi Administrasi Negara. Pada kesempatan sesi yang kali ini, kita masih melanjutkan sesi sebelumnya tentang klasifikasi teknologi. Nah, kalau sebelumnya klasifikasi teknologi kita bahas dari Johann Woodward, sekarang kita akan bahas dari Charles Thomson. Thomson ya. Thomson memusatkan perhatian pada tingkat ketergantungan. Artinya dia mencoba melihat tingkat ketergantungan tugas-tugas yang berbeda dalam organisasi. Nah, jadi kriteria yang digunakan oleh Thomson di dalam melakukan klasifikasi ini adalah tingkat ketergantungan antara satuan dan tugas dengan tugas yang lainnya. Tingkat ketergantungan antara satuan tugas adalah rendah, maka orang-orang dan unit-unit kerja akan cenderung dispesialisasi. Ya, ini ada spesialisasi kerja ya, jadi ada spesialisasi kerjanya lebih tinggi. Nah, ini spesialisasi kerja kan ini salah satu dimensi dalam dalam menstruktur organisasi. Jadi tetap berkaitan dengan struktur organisasi, tetap berkaitan dengan teori organisasi. Hal ini disebabkan mereka dapat bekerja sendiri dan mencapai tujuan organisasi tanpa tergantung pada unit kerja lain. Nah, jadi ada ya misalnya yang ada yang tanpa spesialisasi, misalnya kerja di eh, di masyarakat tradisional di pertanian, tidak ada spesialisasi tukang bajak gitu ya, tukang cangkul gitu, tukang tanam, tukang tandur gitu ya. Semua bisa, sebenarnya pada dasarnya mereka semua bisa kerjakan, tapi kalau misalnya di dunia kesehatan gitu ya, di rumah sakit, nah, itu kan ada spesialisasi ya, maka spesialisasinya cenderung super ya seorang itu, karena ada bagian kedokteran nuklir, ada bagian radiologi gitu, bagian lab gitu, yang semuanya memiliki spesifikasi khusus tertentu. Ya, jika tingkat ketergantungan antar tugas tinggi, maka orang-orang dan unit kerja akan saling bergantung, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi mereka harus saling menukar sumber daya. Nah, itu jadi seperti saya katakan, di rumah sakit itu sangat tinggi karena misalnya ketika seorang dokter ingin mendapatkan kondisi pasien yang sebenarnya, maka perlu dilakukan uji laboratorium. Ingin bagaimana kondisi organ tubuhnya, maka berkaitan dengan radiologi. Nah, ingin mendapatkan bagaimana tindakan pada seseorang ketika akan mengobati supaya jangan terpengaruh oleh makanan, maka ada ahli gizi. Nah, ketika dia membutuhkan obat, maka ada bagian apoteker gitu ya. Nah, apotek yang kerjasama dengan apoteker gitu. Nah, itu makanya saling ketergantungan itu antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Gitu sih. Nah, menurut Thomson ini klasifikasinya itu menjadi 3, ada long line cat teknologis, ada medium teknologis, ada insentif teknologi. Jadi intensif teknologi. Apa sih long line cat teknologi? Long line cat teknologi itu teknologi ini digunakan jika terjadi ketergantungan secara serial, yaitu output salah satu bagian menjadi input pada bagian lain. Ya, dengan demikian kinerja salah satu bagian akan tergantung pada kinerja bagian lain. Tingkat ketergantungan secara sekuensial ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketergantungan pada mediating teknologis.
teknologi ini banyak digunakan pada organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk massal dengan sistem produksi assembling, selain perakitan mobil ya, produksi bahan kimia dan daya listrik. Itu rakitanya sangat banyak. Jadi ketika ada bagian pemasangan sasis, ada barang bodi, ada mesin gitu ya, ada aksesoris mobil, ban gitu ya. Nah, itu kan tergantungan, jadi sangat tergantungan. Demikian juga kalau kita lihat misalkan pada kinerja pemerintahan atau administrasi publik gitu ya, misalkan antara produk dari output dari SD itu akan menjadi input dari SLTP, dari SLTP akan menjadi keluaran, output dari SLTP akan menjadi input bagi SLTA. Nah, itu sangat juga tergantungannya tinggi, makanya produksinya juga ya. Bisa long line dibeli karena baik perakitan maupun pekerjaan-pekerjaan proses berkelanjutan adalah proses transformasi linear yang dapat dipikirkan sebagai rangkaian input menjadi output. Ya, kalau misalkan kita memproduksi minuman ringan gitu ya, apa kira bahannya apa, bahan-bahannya apa yang dibutuhkan, pengetahuan apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan, lalu diproses, dikonversi melalui mesin tertentu gitu ya, lalu akhirnya keluar berupa minuman ringan gitu ya. Pada organisasi pelayanan publik, jenis teknologi ini banyak digunakan, terutama jika menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan berbagai macam verifikasi data. Ya, misalnya pembuatan KTP, kartu keluarga, paspor gitu ya. Nah, itu kelihatannya sifatnya kan belum verifikasi. Nah, itu biasanya sifat termasuk juga perizinan gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam long line teknologi. Sifat-sifat ketergantungan yang tinggi mensyaratkan adanya unit-unit koordinasi. Koordinasi yang biasa digunakan adalah perencanaan yang ketat. Jadi salah satu koordinasi itu adalah perencanaan dan jadwal kerja. Dua jadwal kerja dari inline sehingga terdapat koordinasi yang baik antara unit-unit yang saling bergantung. Jadi sekali lagi untuk bisa terjadi koordinasi yang baik jika ketergantungan sangat tinggi. Kalau salah satu meleset, ya yang lainnya akan meleset semua tuh. Karena produk dari satu unit kerja itu adalah output bagi input bagi unit kerja yang lain, sehingga kalau satu meleset ya meleset semua gitu. Makanya harus tepat ya, supaya menjaga koordinasi yang baik itu maka perlu perencanaan yang ketat dan jadwal kerja yang baik. Teknologi yang kedua adalah mediating teknologi. Tingkat ketergantungan antar unit atau organisasi dalam teknologi ini rendah. Setiap unit atau organisasi, baik itu individu, kelompok atau departemen, memberikan sumbangan secara terpisah terhadap kinerja organisasi. Teknologi ini membawa pelanggan secara bersama-sama dalam sebuah transaksi, contohnya bank atau asuransi. Pada umumnya, teknologi terkait partner dalam sebuah pertukaran potensial dengan membantu mereka menempatkan satu sama lainnya, dan ketika transaksi mereka sering tanpa tatap muka. Jadi kamu punya apa, saya punya apa gitu kalau pertukaran potensial itu ya. Misalkan saya punya peluang usaha, orang lain punya modal. Nah, kalau susah ketemunya di bank gitu. Ya, pertama ketemu di bank, orang ada yang nabung di bank, lalu saya butuh modal pergi ke bank. Nah, bank ini sifatnya mediating. Ya. Teknologi perbankan mediasi antara investor dan peminjam yang menempatkan mereka sebagai pelanggan, memberikan prosedur standar, memfasilitasi keuntungan-keuntungan yang sama dalam hal pembayaran untuk investor dan dana untuk peminjam. Teknologi mediating pada level organisasi pelayanan pemerintahan, misalnya dalam bentuk kinerja pemerintahan Kabupaten Sumedang, merupakan kontribusi dari kinerja unit-unit kerja yang ada di Kabupaten Sumedang. Contohnya, IPM, Indeks Pembangunan Manusia, di bidang pendidikan, apakah itu angka partisipasi pendidikan, angka budak huruf, namanya pendidikan ya, kesehatan, angka kematian ibu ketika melahirkan, angka kematian balita, angka harapan hidup.
atau daya beli misalkan PDRB atau LPE. Nah, ini hasil dari kontribusi berapa dinas, badan atau kantor. Jadi tidak hanya ini dinas pendidikan saja tidak, tapi juga ada dinas PU, ada dinas kesehatan, dan bermacam dinas ya. Hampir seluruh dinas itu memberikan kontribusi. Jadi, tapi kadang-kadang diukur juga kerjaan masing-masing gitu. Nah, itu biasanya sifatnya mediating. Yang ketiga itu adalah klasifikasi yang namanya intensif teknologi. Di antara ketiga jenis teknologi, intensif teknologi merupakan jenis yang memiliki ketergantungan paling kuat. Dalam intensif teknologi, antara input, proses, output merupakan kegiatan yang terdapat bisa-bisakan. Dasar dari intensif teknologi adalah saling ketergantungan tugas secara timbal balik. Misalnya output dari kegiatan A adalah input dari kegiatan B. Dan output dari kegiatan B juga merupakan input bagi kegiatan A. Contoh organisasi yang menggunakan intensif teknologi adalah rumah sakit. Seorang pasien yang akan dioperasi, sebelum dioperasi dilaksanakan, dokter akan memeriksa pasien. Kemudian akan menganjurkan pasien untuk melakukan pemeriksaan atas tekanan darah, ronsen, kadar gula, ada sel darah merah, denyut jantung, dan tes-tes lain yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh dokter yang memeriksa. Dokter akan menuliskan permintaan pemeriksaan kepada petugas laboratorium atau radiologi. Hasil pemeriksaan dibaca oleh dokter lagi. Proses timbal balik ini akan rumit lagi jika melibatkan petugas kamar, petugas gizi, dan urusan pendukung lainnya. Jenis teknologi ini memerlukan koordinasi yang intensif. Karena jenis teknologi ini sulit dispesifikasi, maka standarisasi dan kegiatan yang terprogram sulit dilakukan. Sebagai gantinya, koordinasi dilakukan dengan mutual adjustment. Struktur yang tepat yang mampu mengkoordinasikan kegiatan dengan menggunakan teknologi intensif adalah struktur tim produk atau metrik. Kedua struktur tersebut menyediakan perangkat koordinasi dan pengendalian yang terdesentralisasi. Departemen-departemen dapat melakukan kerjasama untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Nah, ini kalau gambar intensif teknologi itu saling terpisah ya. Antara satu unit kerja dengan satu lain itu memang balik ini, tapi saling terbalik. Semuanya itu ada garis panah dua ya, gitu ya. Jadi pengaruh gitu ya. Lalu kalau long length itu satu arah panahnya, misalkan A, B, C gitu ya, satu arah panahnya. Lalu kalau mediating itu terpisah, walaupun satu arah bisa tapi terpisah gitu ya, masing-masing kerjanya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi menurut teknologi menurut Vero. Vero mengklasifikasikan teknologi didasarkan atas kriteria kompleksitas teknologi yang digunakan dalam organisasi. Nah, ini Vero ini kriterianya adalah kompleks teknologi yang digunakan dalam organisasi. Vero mendefinisikan teknologi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu pada objek kerjanya dengan atau tanpa bantuan alat untuk membuat perubahan tertentu. Pada objek tersebut, Vero lebih menonjolkan suatu mekanisme kerja, usaha, inovasi ketimbang peralatan. Peralatan hanya dipandang sebagai alat bantu cara kerja atau metode kerja. Dasar pembagian dari Vero adalah ada rutin atau non-rutin, kompleks atau non-kompleks. Pertama, dasar pertimbangan dari pembagian itu, selain tadi kriteria utamanya apa, ini dasarnya. Pertama adalah task variability. Apakah tugas-tugas yang dikerjakan itu memiliki variasi tugas atau jumlah pengecualian? Yaitu yang masuk dengan task variability adalah munculnya situasi baru atau tidak diharapkan ketika seorang melakukan pekerjaan. Task variability tinggi bila dalam penyelesaian tugas diperkirakan akan muncul berbagai hal baru di luar standar teknologi yang ditetapkan. Task analyzability yaitu tingkat kesulitan. Kalau yang pertama task variability adalah variasi tugas, kalau task analyzability adalah tingkat kesulitan dalam menemukan metode kerja yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Semakin mudah metode kerja untuk dianalisis, semakin rutin pekerjaan tersebut. Hal ini sebagai metode kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
mudah distandarisasikan atau diprogramkan. Nah, dari dua dimensi dasar pertimbangan dari tax variability pembagian menurut Pero ini ada tax variability dan ini muncullah jenis teknologi itu ya. Menurut Pero itu ada teknologi rutin, ada teknologi crack atau keterampilan, ada teknologi rekayasa, dan ada teknologi non rutin. Apa itu teknologi rutin? Teknologi rutin itu bisa terjadi manakala variasi tugas rendah dan analyzability tugas tinggi, tingkat kesulitannya analisis rendah. Tingkat pengecualian rendah, jika ada pengecualian maka metode penyelesaiannya pekerjaan mudah ditemukan. Itu rutin itu ya. Prosedur kerja memiliki tingkat formalisasi dan standarisasi yang tinggi. Contohnya adalah industri dengan produksi massal, pekerjaan di bagian pengiriman surat, perakitan mobil, bagian pendaftaran, teller bank, juru tulis. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan rutin yang tanpa variasi tugas. Ya, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit, itu saja yang kerjakannya ya. Tingkat kesulitannya kalau ada apa-apa ya mudah diselesaikan gitu. Itu biasanya yang disebut dengan teknologi rutin. Lalu yang kedua adalah teknologi kerap. Pekerjaan relatif sulit dianalisis. Jadi tidak semua orang bisa mengerjakan hal semacam itu kecuali orang sudah dilatih. Tetapi memiliki pengecualian yang terbatas. Nah, ini pengecualian terbatas ya. Jadi ya walaupun sulit gitu ya dengan memerlukan keterampilan, tapi kalau sudah menguasai keterampilan ya gitu-gitu aja setiap harinya juga gitu. Itu teknologi kerap. Pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan teknologi ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dengan metode kerja baru dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah. Nah, ini intinya teknologi kerap pun sebenarnya harus ada orang-orang yang bikin modelnya gitu ya. Kalau orang-orang bekerja di teknologi kerap itu dari hari ke hari ya tetap itu tidak memerlukan hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau pengen berkembang dengan baik maka harus ada model membuat diperlukan teknologi lain yang mampu membuat orang itu kreatif gitu ya, sehingga menciptakan model baru, dan model baru tinggal dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja di teknologi kerap. Contohnya pekerjaan di industri mebel. Nah, mebel ya misalkan di mebel itu model itu terus menerus ya. Kalau pembuatan model bukan teknologi kerap, tapi kalau membuat mebelnya itu teknologi kerap. Ya, perlu keterampilan, tapi kerjanya itu saja. Tapi kalau modelnya bukannya. Lalu batik, perancangan pembuatan mobil, motor, pesawat, dan kapal laut. Yang ketiga itu teknologi rekayasa. Dalam teknologi rekayasa, variabilitas tugas tinggi dan tax analyzability-nya juga tinggi. Pengecualian dan penyimpangan standar kerja tinggi, tetapi metode baru dapat dengan mudah ditemukan sebab dalam standar kerja dicantumkan juga cara-cara menangani penyimpangan prosedur kerja. Teknologi ini banyak menggunakan formula, rumus ya, prosedur, dan teknik-teknik standar. Bidang tugas yang dapat dimasukkan di dalam teknologi rekayasa adalah bidang industri manufaktur dan akuntansi. Nah, itu ya bidang manufaktur dan saja akuntansi itu kan prosedur semua ya. Kalau orang nggak bisa susah juga itu ya. Tapi harus ada, gitu, ada formulanya, prosedur tekniknya itu. Termasuk di industri manufaktur ya. Walaupun nggak mudah, tapi harus menguasai prosedurnya itu. Nah, yang terakhir menurut Charles Taylor itu teknologi non-rutin. Jenis teknologi ini memiliki karakteristik variabilitas tugas tinggi dan tingkat kesulitan analisisnya rendah, serta merupakan tugas dengan tingkat kompleksitas yang paling tinggi. Dikatakan demikian sebab banyak kejadian yang tak diharapkan akan muncul dan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi untuk menemukan pemecahan masalah atas masalah yang muncul tiba-tiba. Orang-orang dengan pengalaman kerja tinggi dan memiliki kecukupan pengetahuan cocok untuk menggunakan jenis teknologi ini. Misalnya di bidang penelitian ya, masuk di dalamnya penelitian sosial gitu ya. Jadi termasuk dalam penelitian sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bahwa dalam melanjutkan klasifikasi teknologi ini kita bahas dari model Thomson ya. Ada model Vero ya. Thomson itu ada
long landscape teknologi, lalu ada media teknologi, dan ada intensif teknologi. Contohnya apa gitu ya. Sedangkan menurut Charles Perrow itu ada klasifikasi dengan teknologi rutin, ada teknologi craft atau keterampilan, ada teknologi engineering atau rekayasa, dan ada teknologi non rutin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.